Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Ikhlas yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat para pengurus masjid, para tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah pada malam yang mulia ini, dengan kesehatan, dengan kesempatan dan dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita bisa hadir berkumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian. Mudah-mudahan pengajian kita ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya, dan semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin, malam hari ini kita membahas dari masalah hukum dari kitab Mirqat Su'udi Tasdiq, yaitu pada penjelasan yang lalu seseorang tidak boleh menjual barang kemudian pembelinya dikasih pinjem duit, tapi dengan syarat beli barangnya harganya jadi lebih mahal. Di sini yang meminjamkan uang mendapat keuntungan, keuntungan yang disyaratin. Dulu saudara-saudara itu yang udah dibahas, ada rumusan, ada patokan yang berbunyi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba ay bisyartin. Setiap pinjaman yang menarik keuntungan dan keuntungannya disyaratin, maka itu keuntungannya adalah riba. Jadi riba tuh macam-macam. Dulu ada riba jual beli antara emas dengan emas, perak dengan perak, ya, dengan makanan begitu. Nah, ini jadi makanan dengan makanan seperti beras dengan beras dan sebagainya, itu sudah berlalu itu. Ada riba yang disebut riba pinjam meminjam. Ya, riba pinjam meminjam. Ada pedagang nih di negeri Arab zaman dulu ini, ya mungkin di kita nggak tahu ada apa enggak. Jadi dia sebagai pedagang, anggap pedagang sembako, dan nanti ada orang yang ngecer misalnya, pengecer. Zaman dulu ada tuh ya pedagang minyak tanah, ya. Terus ada orang-orang yang berkeliling, ya, menjual minyak tanah begitu. Nah, ntar ini pedagang minyak tanah ini yang istilahnya pedagang besar, dia meminta harganya agak mahalan katanya. Lu beli minyak tanah sama aneh, ntar ku kasih pinjem duit begitu. Jadi seakan-akan dia minjemin orang duit, ada keuntungannya. Apa keuntungannya? Orang beli barangnya lebih mahal. Artinya di atas pasaran lah. Misalnya seleter 5.000, gue jualin lu seleter 5.500, lu kan minjem duit sama gua 3 juta gitu. Misalnya ini. Jadi itu pemilik duit itu yang pemilik minyak tanah, ya, dia meminjamkan kepada pengecer anak buahnya, meminjamkan uang 3 juta. Ya entar dipulangin 3 juta juga. Cuman dia dapat keuntungan. Keuntungan dari mana? Keuntungan dari dia jual minyak tanah harganya di atas pasaran. Pasarannya seleter 5.000, dijual 5.500. Ya mungkin kalau dia nggak pakai minjemin, gue jual ame lu 5.500 misalnya kan, itu jadi halal malah. Paling orang nggak beli misalnya kan begitu. Anggap di mana-mana nih 5.000, tapi dia jualin 5.500, tadi jual lagi pengecer itu 6.000 dan sebagainya. Nah, ini yang memiliki ya, pangkalan minyak tanah, dia meminjam uang kepada pengecer anak buahnya, ya, yaitu misalnya dipinjemin selama sebulan 3 juta begitu. Mau buat apa terserah lu dah, yang penting ntar pulangin 3 juta juga.
Itu kan bagus. Minjam 3 juta, pulangin 3 juta, nggak ada riba. Tapi dilihat tadi tuh ada itu diselipkan itu, ada yang nyelip itu. Yaitu lu beli minyak tanah gua, kalau sama orang-orang gua kasih seleter 5.000. Karena mereka nggak minjem duit. Lu kan minjem duit sama aneh 3 juta, bayarnya setelah sebulan. Pulangin 3 juta juga. Gua untungnya apa dah? Ya udah, untungnya tuh dari minyak itu seleter aturan 5.000, sama orang tuh yang nggak minjem duit gue jualin 5.000 seleter. Tapi amel lu 5.500 karena minjam duit. Nah ini gambarannya, minjam duit 3 juta ada keuntungannya tuh. Keuntungannya beli pemilik pangkalan tadi ada keuntungannya, minyak tanahnya dijual aturan 5.000 seleter jadi 5.500. Ya, ini agak sulit juga lah contohnya tuh ya. Itu contoh kepada pengecer. Nah sekarang contoh yang lain, hampir sama juga sih kasusnya, sama itu kasusnya. Ya, misalnya kalau tadi dia pengecer barang, nah sekarang bukan pengecer barang dah, ada orang jual jasa. Kebetulan saya mau bikin rumah atau kontrakan. Ada tukang batu, tukang kayu dan kenek dan seterusnya itu dah ya. Nah mereka aturan gajinya misalnya nih kenek 100 gajinya. Kemudian saya kurangin. Lu gue gaji 95 aja atau 90.000. Lu kan minjem duit sama gue 3 juta itu. Ya. Ini yang bangun rumah dia istilahnya membeli jasa kenek. Aturannya sehari 100.000 tapi enggak 100.000, murahan karena dia punya utang. Berarti itu utang tadi ngambil keuntungan, minjemin duit ngambil keuntungan. Aturan dia ngeluarin 100.000, cuman ngeluarin tiap hari 90.000. Jadi sehari itu untung minjemin duit. Untuk satu orang sehari untungnya 10.000. Sama aja dia minjemin duit 3 juta, pulangin 3 juta juga, tapi bunganya tiap hari. Sehari 10.000. Itu contoh-contoh itu. Ya, contoh-contoh seseorang pakai semacam agak kelicikan begitu, licik dia. Licik untuk mendapat keuntungan. Dia nggak bilang lu minjem duit 3 juta, ntar pulangin 3.500.000, nggak bilang begitu, enggak. Dia putar. Kalau dia kerja tuh anak buah, dikurangin harganya. Kalau dia beli barang kita, dia mau jadi pengecer, kita mahalin dari harga pasaran. Ya. Aneh juga kan. Di kita kayaknya jarang itu. Cuma yang ada dulu ada yang nanya itu. Dia punya tarub, kenal tarub? Apaan tarub? Tenda, saudara-saudara ya. Dia punya tenda, komplit semuanya sudah, tenda, buat taman dan sebagainya. Nah ini yang mau ngawinin, ya anggaplah duitnya ya cekak lah, artinya minus begitu. Maka dipinjemin duit, berapa yang dipinjemin duit langsung dikasih dah. Misalnya 20 juta misalnya. Tapi syaratnya lu harus nyewa tenda. Ini yang nggak bisa ini. Diuntung di situ tuh. Untung minjemin duit 20 juta, betul ntar pulangin 20 juta. Ya, betul dipulangin 20 juta, tapi didapat untung. Apa untungnya? Tendanya laku. Bukan main, pinter kan? Itu ada tuh begitu tuh, ada yang nanya. Pinjemin duit. Jadi tenda lain, dikasih minjem duit lain. Cuma ntar tenda dihitung, masih dikasih doang begitu. Iya, dipinjemin duit 20 juta, di drop tendanya. Tendanya dibilangin di tenda ini seharga 5 juta, misalnya, atau 10 juta. Begitu. Kalau lu nggak pakai tenda gua ya nggak dapat pinjaman. Berarti dia meminjamkan uang, ngambil itu yang nggak boleh. Kan akadnya minjem. Selama akadnya, transaksinya minjem, berarti kalimat minjem di situ nggak ada keuntungan. Di situ hanya ada tolong
Begitu agama. Akadnya udah ketahuan, pinjam meminjam atau minjemin. Akad yang namanya minjemin itu didasarkan tolong menolong. Kayak ente sering minjem pacul, minjem ini, minjem itu, emang suruh bayar? Kagak, emang akadnya minjem. Kecuali nih kata yang punya ini minjem pacul Pak Haji, ya saya nggak minjemin pacul, nyewain sehari 5.000, begitu. Iya dah sehari 5.000, nah itu jelas nggak apa-apa, emang dia mau nyewain akadnya nyewain, kan boleh nyewain, namanya ijarah itu, nyewain kayak nyewain rumah alias ngontrakin sama aja lah. Ya, jadi dia ngontrakin pacul, kalau nyewain itu nggak paham, gue bilang ngontrakin. Dikontrakin pacul, ya, sehari 5, nggak apa-apa. Ya ntar kalau yang setuju ya dinyewa, kalau yang nggak setuju nggak jadi. Gue sih mau minjem doang, gue gak nyewa, ya udah nggak jadi. Datang lagi ke tempat orang lain, minjem pacul, ya silakan, udah. Nah itu akadnya akad minjem, namanya tolong. Nah yang jelek akadnya tolong menolong, buntutnya bukan tolong menolong kayak tadi. Kayak tadi itu, lu boleh minjem duit nih, ya sekian juta, tapi gaji lu gue kurangin lah. Lu kerja sama gua kurangin, aturan lu gaji lu 100 sehari, sekarang 90 aja udah. Begitu. Nah ini lucu, akadnya minjem, tapi buntutnya bukan minjem itu. Dia menarik keuntungan. Nah, situ yang riba di situ. Dua kali akad gimana bisa? Dua kali akad. Iya, ini saya udah minjamin. Jadi dia baru akad lagi. Nggak bisa juga. Sama juga itu. Itu yang dua kali akad itu seperti yaitu gadai. Gadai itu yang pakai dua akad, ada yang bolehin itu. Jadi kan gadai itu kan barang nggak boleh dipakai. Anggap saya gadein motor, ya pinjam duit 2 juta, nih taruh motor di rumah inti, ya kan, saya nggak boleh pakai itu motor, ya, jadi pemilik motor yang nggak pakai, yang nerima motor juga nggak pakai, taruh di gudang lah kasarnya begitu. Kalau inti pakai motor, riba tuh namanya, minjemin duit sekian juta, tapi dapat keuntungan make, aturan inti ngojek bayar, sekarang punya motor nggak bayar udah. Nah itu yang haram itu. Akadnya kan minjem duit, gadeannya motor dipakai, berarti ada keuntungan tuh minjemin duit. Apa keuntungannya? Make motor. Walaupun dia nggak ngojekin, pergi diojekin, anggap dia nggak ngojekin, itu dapat untung juga, namanya untung make. Kalau diojekin dapat duit. Ya. Nah ada tuh cara kedua. Jadi abis akad gadai, nanti ngomong lagi dah, setelah itu selesai kan tuh dah, ya ngomong lagi itu bagaimana tuh motor, yang enak, ya ngomongnya cakep kali dah, yang enak boleh dipakai itu, oh boleh dong silakan pakai. Nah itu namanya akad minjemin itu, dibolehkan. Tapi kalau dibilang boleh dipakai ini, oh jangan dong, ini kan barang gadaian, kalau barang gadaian lu pakai ntar rusak siapa yang ganti. Menang tuh yang ngomong jangan, yang ngomong jangan dipakai itu benar. Ya, ntar kalau kata pemilik duit, wah kalau gitu nggak jadi dah, gue ambil lagi duit gue, oh nggak bisa. Udah jatuh akad tadi, udah sah, motor udah dikasih, duit udah diterima. Kan dia mau bilang, gue mau pakai tuh motor, boleh gak? Jangan dong Pak Haji, simpan aja udah, soalnya dalam agama nggak boleh pakai. Mungkin dipengen ngelindungin motornya, hak dia kan, hak dia. Akhirnya kata Pak Haji, kalau begitu udah batalin dah. Batalin penggadaian ini, mana duit gue, dulu ambil tuh motornya, secara hukum nggak boleh diambil, Ntar kalau udah jatuh tempo, duit dipulangin, baru motor diambil. Gitu. Nah itu tadi kan saya bilang itu namanya akad kedua, ada yang bolehin, cuman makruh lah, nyerempet lah. Pakai akad kedua tadi, ya. Jadi istilahnya akad pertama itu barang gadean,
Kemudian akad kedua istilahnya ente boleh pakai. Itu dalam akad namanya ya lil ibahah, artinya dibolehkan pakai sama pemiliknya. Ya, cuman resikonya kalau rusak itu yang make nggak tanggung jawab kalau nggak salah. Dibolehin pakai. Ketika pemiliknya bilang boleh pakai, seandainya rusak itu pemiliknya oke, setuju. Nah barang dipakai kan pasti, iya kayak ban dipakai. Berkurang kan? Berkurang sekian senti. Nah yang pemiliknya yang ngomong pakai itu berarti ketika dibilang silakan pakai, dia udah nerima resikonya. Ya, dia udah ngizinin pakai, berarti dia nerima resikonya bahwa bannya kalau dipakai kesono kemari sedikit-sedikit berkurang. Mesinnya ya sedikit-sedikit aus istilahnya. Ya begitu, lu ngapa suruh pakai? Jadi kan sesuatu barang disuruh pakai itu namanya dikasih, ya dapat pahala itu. Cuman resikonya itu ketika barang dipakai dan dia pakai sesuai dengan keadaan, sesuai dengan yang sebenarnya. Misalnya motor, ditunggang sendiri, kecuali motor dipetigain tunggangnya, shock breakernya rusak. Nah itu tanggung jawab karena makainya di luar normal itu tanggung jawab. Kalau dipakai normal nggak tanggung jawab. Jadi yang tanggung jawab yang punya. Ketika dia ngasih pinjem berarti dia nerima resiko barang dipakai. Begitu saudara-saudara. Ya, kayak pacul, ya, dipakai begitu sama teman kita diminjem, kita nerima resiko itu. Ya paculnya agak tubul kan. Iya begitu. Ya nggak apa-apa lah resiko. Cuman kan aneh dapat pahala di akhirat. Ini ngomong kelamaan ini bolak-balik ini. La haula, berat ini. Nah ini nih yang baru ini saudara-saudara, hampir sama ini. Au yuqridus saksu al-harrathin, atau seseorang meminjamkan al-harrathin, petani ini, pembajak, petani lah. Jadi ada bos, ya mungkin tengkulak lah, apalah namanya, itu minjemin petani. Ila waqtil hasad, minjemin duit sampai waktu panen. Anggap ada seseorang juragan di desa tersebut. Petani itu kalau dia mau istilahnya mulain bajak, nanam padi, butuh duit, butuh bibit, dia nggak punya modal. Akhirnya minjem sama bos di situ. Ya. Cuman ini bos pintar ini, lu minjem duit berapa? 10 juta Pak Haji, begitu. Ya udah, ntar pulangin 10 juta begitu. Tapi ntar begini aja dah, lu mesti bayar 10 juta itu dengan padi lu waktu panen. Ya pasti bayarnya dengan harga murahan. Aturan misalnya ini pakai letter dah, seleternya 10.000, ya lu hitung seleternya 7.000, seharga 10 juta. Berapa letter tuh dapat? Begitu. Nah ini nggak boleh juga nih, minjemin 10 juta, dapat keuntungan beli berasnya harganya rendah. Aturan 10.000, seleter dipasang 7.000 misalnya. Sama aja kayak tadi. Sama saya nyuruh apa yang dipunya tukang apaan terserah lah. Gajinya sekian, saya kurangin karena lu minjem duit sama gua. Ntar pulangin segitu juga. Cuman gaji lu dipotong. Ya, untuk bayar keuntungan gua minjemin sama lu duit. Ya, sama ini, ya, nih. Tsumma yabi'una ay al-harrasuna alaihi ay al-muqrid. Kemudian petani menjual, ya, tsumma yabi'un, kemudian mereka menjual ay al-harrasun, yaitu para petani, alaihi ay al-muqrid, atas yang minjemin duit, atas tengkulak di sini, ya, tengkulak minjemin duit kepada petani, ya. Nah, ini nanti petani wajib menjual to'amahum, hasil makanan mereka, hasil panen mereka, bi'audha'i,
bil waw summa dhad al mu'jamah ay bi anqas. Itu dengan harga lebih dengan harga yang kurang minas syi'ri dari harga bikasrisin ayil qimah qalilan. Artinya dia jual padinya, panennya lebih rendah sedikit dari harga normal. Harga normal. Dikatakan di sini wa yusammuna dzalika ayil muamalah al muqdha. Dinamakanlah itu kerjaan, itu jual beli, namanya jual beli muqdha. Li anna dain yuqdha bidzalikat tu'am. Karena utang petani tadi dilunasi dengan panen tersebut. Dilunasi dengan panen tersebut dan dipasang harga panen lebih rendah. Tapi ada jalan keluarnya nih, hampir sama kayak entu. Caranya ini yang gampang, petani yang gak punya duit untuk menggarap tanahnya, dia yang jualin bos khususnya, jualin tengkulak. Ini yang disebut jual online atau inden. Duit duluan, padinya belakangan. Itu boleh. Itu namanya jual. Maka tuh pinter-pinter akadnya hampir sama dengan tadi. Tadi minjemin duit, cuman lu ntar mesti bayar dengan harga padi lu, gue beli dengan harga lebih murah. Nah sekarang ente jualin aneh, inden. Apa inden? Kan ada 3 jual beli. Ada konten, cash and carry kata orang begitu. Ya, barang diserahkan, duit diserahkan, selesai. Ada jual beli kedua yaitu utang, kredit. Barangnya duluan, duitnya belakangan. Yang ketiga yang kita omongin, jalan keluarnya nih, duit duluan, barangnya belakangan. Itu online kan begitu, cuman online kan nggak begitu lama. Kita kirim duit begitu, saya suka beli itu dah. Ya, soalnya enak juga. Beli apaan nih, itu tuh colokan HP, beli begitu kan, cuman 4.000 apa, itu yang kayak begitu. Kabelnya ini saya beli juga online, lihat seret begitu, itu Tokopedia. Jadi jumlahnya misalnya colokan itu 4.000, kemudian biayanya 6.000, kurir, mahalan kurir. Iya. Jadi anggap 10.000, saya kirim duit ke dia itu dah, ke Tokopedia 10.000. Barangnya mana? Belum kan? Nah, kira-kira 2-3 hari baru sampai. Itu inden juga, cuman jaraknya deket. Boleh. Itu namanya duit duluan, barang belakangan. Nah, petani juga bisa tuh. Kalau petani yang cerdik bilang, bos, saya jualin bos dan dah beras. Berasnya belum ada. Nah, saya pakai duit bos, ntar langsung saya bayar dengan beras. Jadi bukan minjem, saya jualin kepada si bos ini seharga 1.000 liter misalnya, dengan harga sekian. Biasanya harganya lebih murah, duit duluan, barang belakangan. Secara ilmu dagang murahan. Kebalikannya, barang duluan, duit belakangan. Itu mahal apa murah? Mahal. Kredit wajar. Mau enak aja kan nggak ada ya, enak dunia. Nggak ada saudara-saudara, simsalabim nggak ada. Selalu begitu. Itu hukum dagang begitu. Kalau kita kredit pasti mahalan. Iya, kredit motor, lu hitung aja udah. DP-nya sekian, bulannya sekian, selama sekian bulan. Hitung-hitungnya ya mungkin hampir 2 kali lipat atau harga 1,5 lah begitu. Ini motor 7 juta tapi dikredit dihitung-hitung sampai lunas 10 juta misalnya. Wajar, lu enak duluan ngambil motor. Belum lunas sudah naikin dada dudut kan begitu. Mahalan. Nah kebalikannya, duit duluan, enak tuh orang. Penjualnya enak, duitnya barangnya belakangan, mestinya murahan, biasanya murahan, nggak apa-apa yang murahan begitu. Nah kalau yang seimbang harga pasaran itu yang cash itu, yang konten.
Maka ente kalau pengen untung gede ya udah ngreditin. Lihat tukang kredit yang kebanyakan dari Jawa Barat ya. Iya, dulu di ngontrak, sekarang ngontrakin. Dulu sekarang di ngontrakin. Coba pikirin. Pikirin itu. Bukan main, untungnya lumayan. Cuman emang capek. Kesono kemari, kumpulin. Zaman dulu kan ada kan namanya kredit panci. Iya, kredit penggorengan. Sehari 1.000. Kumpulin muter-muter kan banyak itu. Iya, gede, untungnya 2 kali lipat misalnya kan. Iya, dulu dia ngontrak, sekarang ngontrakin. Bisa beli tanah. Dulu jalan kaki, sekarang naik motor. Tukang kredit itu. Siapa yang mau jadi tukang kredit? Salah buatannya juga hancur-hancuran. Iya, ada orang baru kredit. Di mana rumahnya sini, begitu dah. Baru bayar 2-3 hari, ditagih, orang udah hilang. Kemana nggak ketahuan? Di ngontrak di situ, tukang kredit, iya aja lagi. Gurunya yang tukang ngontrak nggak bisa udah. Atau perlu KTP, kartu keluarga, begitu. Nomor telepon. Ya, entah kalau nggak bayar, lu gue Uber sampai kemana aja. Sampai ujung langit gue Uber. Banyakan ngubernya itu duit, ongkosnya. Enggak dipulang ke Jawa, aduh, naik kereta berapa duit, udah biarin. Itu risiko dah, maka dagang begitu. Dagang ada untungnya, ada ruginya. Kalau yang 10-12 ya biasanya untung terus deh. Untung terus ya. Begitu saudara-saudara. Jadi kesimpulannya, cobalah jalan yang benar secara agama. Agama udah kasih jalan. Tadi tuh petani, lu jangan minjam duit sama bos. Mendingan lu transaksinya jual beli langsung. Cuman berasnya belum ada. Yang namanya inden. Begitu. Duitnya ente terima duluan. Duitnya terima 10 juta dengan harga sekian ribu liter, sekian ton misalnya. Anggaplah nanti panennya gagal, gak ada urusan. Yang penting perjanjiannya dilaksanakan. Itu risiko lagi. Anggap udah pinjem duit, bukan pinjem, udah jualin sama bos. Ya. Jualin seharga 10 juta, berasnya sekian begitu. Tahu-tahu gagal panen. Nggak ada masalah, yang penting lu beli beras di mana kek? Kasih tuh bos sesuai dengan perjanjian. Begitu. Emang kudunya petani modalnya harus berlapis-lapis. Selapis doang berat udah. Lalu gagal panen aja. Ngap-ngap deh. Ya, gagal panen. Ngap-ngap. Petani memang paling berat tuh dagang. Lebih enak dagang, cepat pertukaran barang dengan pertukaran duit begitu. Kalau petani habis nanam, nungguin. Kalau ada wabah, banjir aja udah. Ngap-ngap dah, berat. Petani paling berat petani. Tapi sekarang sih alhamdulillah petani, karena harga barang ya lumayan tuh dah. Petani cabai kan mahal sekarang. Pedes rasanya, pedes harganya. Iya, kan begitu. Iya. Pedes rasanya, pedes harganya. Nanam cabai di sawah. Cuma risikonya begitu. Kalau banjir udah kelelep tuh cabai dah. Tapi sekarang alhamdulillah petani itu kayaknya ya agak sejahtera lah begitu. Soalnya barang-barang mahal sekarang. Cabai bisa mahal banget, bawang bisa mahal. Ya, bawang Brebes. Ada di TV bawang Brebes no. Bawang Brebes dah. Jadi saudara-saudara, petani lumayan zaman sekarang. Ya, karena bisa diekspor, bisa dibuat ini, buat itu, hasil panennya begitu. Enggak kayak zaman dulu. Ya, lebih maju sekarang itu. Banyak petani-petani yang bolak-balik bikin umroh begitu. Ya. Pergi haji begitu. Ya maju istilahnya. Dia punya sawah. Baik, jadi kesimpulan demikian. Qala Syekhul Islam fil Fatah. Berkata Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Fatah, wa fasada iqradun bisyartin jarra naf'an, dan rusaklah meminjamkan sesuatu dengan syarat menarik keuntungan, ya, lil mukrid, keuntungan bagi yang minjemin. Jadi minjemin duit
dengan syarat ngambil keuntungan, hukumnya haram. Rusak itu rusak transaksinya. Itu namanya transaksi riba itu. Nggak boleh. Karena akadnya minjemin. Ketika akad minjemin, berarti yang namanya minjemin dasarnya tolong menolong, untungnya di akhirat. Nggak ada keuntungan dunia. Nah, kalau pengen dapat untung, lu jangan transaksi minjemin. Transaksinya apaan tuh? Cuman kalau duit disewain nggak boleh. Tuh, harus paham lagi. Gue nyewain duit nih 10 juta, ntar lu pulangin 12 juta. Duit nggak disewain, kudunya tuh duit 10 juta beliin barang, baru nyewain. Biar ada resiko juga, mau enak aja. Apa nih yang laku? Beliin. Entar tulis dah, disewakan, kan begitu. Sewakan, apa aja saudara-saudara yang cocok. Yang laku di pasaran, gerobak orang butuh, gerobak beli. Ya, beli gerobak, beli apa lagi kan begitu. Yang kecil-kecil aja lah. Tulis disewakan, nggak apa-apa, nyari duit halal. Nggak boleh minjem, yang bacanya disewain. Iya. Sewain gerobak, saya perhatiin begitu. Apalagi yang laku, begitu kan. Mobil bak berat juga emang, mobil bak. Kadang-kadang mobil bak nungguin lama nggak dapat. Kenal mobil bak ya. Ada orang pindahan, ada begitu. Ya pokoknya jangan satu lobang, berlobang-lobang. Ya, kita tuh kalau nyewain sesuatu, kalau bisa bermacam-macam, nyewain ini, nyewain ono, nyewain itu. Biar kalau ini gagal ya ada ini. Kalau atau doang emang berat udah. Ya ini sih mah ngomong doang gampang, cuman kerjainnya repot ini. Saya ngajarin kamu ini. Ngajarin kamu, kalau kamu pengen nyewain, nyari duit, jangan satu barang aja. Ya begitulah bermacam-macam. Lihat di pasaran, lihat di kampung kita nih, lingkungan kita, apa nih yang ramenya, kan begitu. Ya, itu kalau mau sistem nyewain. Ya. Termasuk kontrakan juga nyewain, cuma sekarang disebut kontrakan. Dulu disebut nyewain, cuman kan jadi masalah tuh zaman dulu. Akhirnya yang nyewain kayak memiliki, itu kan kacau itu. Yang nyewa maksudnya memiliki, itu kacau dah. Jadi begitu saudara-saudara. Jadi nyari duit ya perlu dipikirin juga. Pikirin. Nah ini dia ogah repot ini, nyari duit ogah repot. Minjemin duit, pokoknya minjemin 10, pulangin 12. Dia angkat kaki begitu. Lebih hebat lagi, dia mesti jaminan. Kalau nggak ada jaminan, gak, entar duit gua kabur, hilang, mana gua pegangan kita. Ya. Minjem duit berapa? Silakan. Yang penting 10-12. Begitu. Minjem 10, pulangin, kadang-kadang lebih dari 12. Jaminannya surat tanah, taruh di rumah. Berapapun gua kasih. Ah, itu berat itu. Itu yang tadi itu, kullu qardin jarra naf'an bisyartin fahuwa riba itu. Setiap pinjaman yang narik keuntungan dengan disyaratin riba. Kecuali nggak disyaratin, Pak Haji minjem duit berapa? 10 juta nih, begitu. Nggak disyaratin, tahu-tahu waktu dipulangin 12 juta. Ya udah sini, nggak apa-apa karena nggak disyaratin. Pulangin 12 juta, dipulangin seharga pinjaman boleh, dipulangin lebih ya Pak Haji terima juga tuh. Ya, itu dibolehkan, namanya dia nggak minta dilebihin. Tapi yang minjem dengan sukarela melebihin. Ya, begitu. Kemudian karaddi ziyadatin fil qadri awis sifah, seperti memulangin lebih ya, lebih dalam bidang kadar, lebih dalam bidang sifat. Maksudnya apa ini? Dimulangin lebih kadarnya, jumlahnya. Ya, tadi itu 10-12, minjemin 10, pulangin 12, syaratnya emang begitu. Itu namanya lebih kadarnya, jumlahnya, kadar. Ada ini sifat, nah ini minjemin binatang misalnya. Di zaman Nabi pernah terjadi itu. Nabi pernah minjem onta, anggaplah umurnya baru 2 tahun begitu. Tahu-tahu pemiliknya udah jatuh tempo diminta sama Nabi. Yang 2 tahun gak ada. Ada yang gedean, kasih yang gedean, begitu dah. Terus kata Nabi, sebaik-baiknya kamu adalah yang baik ketika mulangin.
Keren banget ya. Sebaik-baiknya kamu, yang baik ketika mulangin minjemnya. Sampai yang harganya baru 2 tahun, ya gedenya sekian, kemudian waktu dia dipulangin yang 5 tahun. Kan gede banget itu. Iya, kalau timbang badan, waduh, iya, nggak apa-apa, karena nggak disar. Nah itu tuh dalilnya tuh. Nabi pernah minjem onta, yang umurnya masih muda, kemudian waktu mulangin umurnya yang udah dewasa, pasti kalau timbang badan, timbang hidup begitu lebih besar itu nggak ngapa-ngapain itu. Jadi yang nggak boleh yang disaratin. Kalau nggak disaratin ama pemiliknya, ama yang punya onta begitu, itu jadi nggak boleh kalau disaratin. Kalau nggak saratin atau dipulangin lebih baik, itu nggak apa-apa. Nah itu tuh dipulangin lebih sifatnya begitu. Tadinya umurnya tuh sapi baru 2 tahun, dipinjam, dipulangin seharga yang umurnya 5 tahun. Itu sampai habis dipinjam mau dipotong kayak mau apain kayak itu milik dia udah. Kayak ente minjem duit 10 juta, mau apain gitu duit dah. Ntar pulangin duitnya 12 juta misalnya. Tanpa disaratin, ya nggak apa-apa. Kalau disaratin, udah nggak boleh aja dah. Ya. Itu riba saudara-saudara.